Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, tentunya pada kesempatan kali ini berjumpa dengan saya dalam acara tausiah agama. Di dalam agama kita disuruh saling nasihat-menasihati, saling ingat-mengingatkan, baik dalam momen apapun. Nah, maka oleh karena itu pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah berkisar tentang bahayanya hidup dengan cara yang haram dan berkahnya hidup dengan cara yang halal. Kaum muslimin, para jemaah sekalian dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ikutan kita. Beliau adalah suri teladan dalam hidup dan kehidupan kita, dari mulai yang kecil sampai yang besar, dari mulai A sampai Z. Siapapun manusianya yang mengikuti dan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai profil, sebagai teladan hidupnya, maka dijamin hakul yakin berkah hidupnya. Dan sebaliknya, siapapun orangnya, apapun pangkat jabatannya, bagaimanapun kayanya mungkin dalam pandangan manusia, akan tetapi ketika hidupnya tidak menjadikan Nabi sebagai profil hidupnya, maka sudah pasti dapat dibuktikan langsung tidak ada keberkahan, yang ada adalah kesengsaraan. Nah, maka kaitan kehidupan dengan keberkahan dan kehidupan dengan kesengsaraan tentunya dia dibatasi dan dikaitkan dengan cara hidup yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas, hai manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan kamulah apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini yang bagaimana? Halalan thayyiban, yang halal lagi yang baik. Nah, ini perintah, langsung perintah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Disuruh kita mengkonsumsi makanan kita, minuman kita, ucapan kita, perilaku kita, ya, dengan yang halal. Tapi dalam hal ini, di dalam ayat ini khusus masalah makanan itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah, jangan kalian ikut dengan langkah syaitan. Maksudnya apa? Karena selalu juga kita dengar ucapan-ucapan orang yang jahil, mungkin yang belum paham atau mungkin yang belum yakin. Mana ada uang itu haram, halalnya semuanya itu. Ya, mana ada pepaya itu yang haram, itu halalnya semuanya itu. Nah, inilah yang mau kita kaji pada kesempatan yang singkat. Bapak Ibu hadirin, saudara kaum muslimin, seluruh jemaah dan seluruh pendengar di mana saja berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat berhati-hati terhadap yang haram.
Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bernama dalam satu kegiatan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu membawa cucu beliau yang bernama si Usaid. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabat, cucu Rasul ini agak menjauh dari Rasul. Kemudian cucu Rasulullah si Husain ini mengambil sebutir korma dari tumpukan harta zakat yang belum didistribusikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dari kejauhan, maka sesegera mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lari mendapati cucunya tersebut. Seraya ia masukkan jari telunjuk Rasulullah ke mulut cucunya yang mulia dengan maksud dan usaha mengeluarkan sebutir korma yang sudah masuk ke mulut cucunya si Husain tersebut. Begitu ia lakukan kepada cucunya tersebut, maka yang komen, yang protes adalah sahabat. Kalau bahasa kita mungkin, ya Rasulullah, bukankah dia masih anak-anak ya Rasul? Ya Rasulullah, bukankah hanya sebutir korma ya Rasulullah? Kalau bahasa Labuan Batu, bahasa Indonesianya yang tak resmi, ya Rasulullah, pahala itu masih kociknya dia. Nah, begitulah kok bahasa kampungnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikomen oleh sahabat ini, maka Rasulullah mengucapkan, wahai saudaraku, kata Rasulullah, adalah lebih baik bagi kita membakar perut kita dengan api yang ada di dunia ini daripada kita memasukkan sesuatu yang haram ke mulut kita walaupun hanya sebutir korma. Masya Allah, subhanallah. Ya, ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita ketahui. Maka berapa banyak manusia hari ini yang tidak berhati-hati terhadap makanan. Kalau jajan-jajanan tidak jadi perkiraan utama apakah makanan itu ada label halalnya atau tak ada label halalnya. Yang menjadi acuan mana yang paling lezat, mana yang paling enak, mana yang paling ekonomis, itulah pula yang bisa dikonsumsi. Nah, maka umat Islam kalau mau hidupnya berkah, mengapa? Karena di dalam kajian tasawuf, makanan itu adalah tampang perbuatan. Makanan itu adalah cikal bakal ucapan dan perilaku manusia. Apabila makanannya itu, minumannya itu yang halal, yang berkah, maka dia akan menjadi ucapan, pemikiran, dan perilaku yang halal. Dan sebaliknya, apabila makanan tak jelas kehalalannya, maka ini akan berubah, muncul dan tumbuh berkembang menjadi ucapan, kadang-kadang pun ucapan yang tidak halal. Kaum muslimin, seluruh pemirsa di mana saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui masalah yang halal dan yang haram ini. Yang pertama, halal itu, haram itu ada dua macam. Ada kalanya yang memang jelas-jelas bendanya itu diharamkan menurut agama, baik berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia binatang, sama kita tahu, siapapun umat Islam tahu kambing itu halal, lembu itu halal. Dan umat Islam juga mengetahui bahwasanya buaya itu haram, ular itu haram. Ini tahu orang semuanya. Ini halal atau haram yang pertama. Ada kalanya yang kedua, yang halal itu atau yang haram itu ada disebabkan caranya. Salah satu di antaranya, orang tahu bahwa ayam itu setelah dipotong dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka ayam itu menjadi halal. Tapi ketika ayam ini diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka dia berubah menjadi
tidak halal. Pakaian, bersih, tempat halal untuk melaksanakan ibadah sholat berkah, tapi dicuri dari pajak, maka pakaian itu tidak berkah. Saya selalu mengungkapkan tradisinya umat Islam yang sudah dipoles dengan agama yang sangat baik saat ini. Umat Islam di mana-mana melaksanakan majelis ta'lim perwiritan. Kita belum pernah menemukan berita baik dari saudara atau dari media elektronik yang menceritakan ada umat Islam di satu daerah setelah selesai baca Yasin, setelah selesai baca doa, kemudian ahli bait memberi jamuan makanan yang sangat lezat, tapi rendangnya rendang B2. Enggak ada itu kita temukan. Mengapa? Karena semua orang dari mulai SMP, SMA, bahkan sampai atau tahu bahwa B2 itu haram. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beras itu diperoleh dengan cara yang haram, kemudian dia dimasak, kemudian dia itu menjadi sebuah nasi, dihidangkan kepada orang, ya, maka tidak ada bedanya beras yang diperoleh, ikan yang diperdapat, yang dibeli dari uang yang diperoleh tidak halal, maka tidak ada bedanya dengan mengkonsumsi B2 tadi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya dalam artinya bahwa sama-sama haram dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan, hidup, makanan dan minuman yang haram itu akan berakibat kepada 3 hal yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah izalatul barakati ala kasbi, menghilangkan keberkahan pencarian. Ma'asyiral muslimin, seluruh kaum muslimin di mana saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya banyak belum tentu berkah, sedikit pun tidak menjadi pasti berkah. Akan tetapi keberkahan itu akan diperoleh dan didatangkan Allah Subhanahu wa taala apabila halal di dalam pelaksanaannya, mendapatkannya, mengolahnya dan mengkonsumsinya. Ya, salah satu ini banyak sekali contoh yang kita bisa lihat. Bahkan kita umat Islam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mengikra, membaca, tidak hanya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersurat, tapi yang lebih penting membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersirat. Mengapa si Polan itu lumayan banyak rezekinya tapi tidak ada ketenangan dalam kehidupannya? Kita tahu benar. Mengapa ada orang yang biasa-biasa saja, akan tetapi tenang, kita lihat dari pancaran wajahnya, itu harus kita pandai membaca. Mengapa? Karena yang menjadikan tenang, yang menjadikan susah, yang menjadikan kita gundah gulana dalam menghadapi kehidupan ini cuma Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kaum muslimin, seluruh jemaah dan pemirsa di mana saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita perhatikan, maka yakin dan percaya dan bisa dibuktikan, silahkan, ya, bahwa sesuatu yang haram itu izalatul barakati ala kasbihi, menghilangkan keberkahan pencarian kehidupannya. Jangan coba-coba terhadap yang haram. Kemudian yang kedua, bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi dengan yang haram itu berakibat kepada ditolaknya doa seseorang muslim. Pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada manusia, ada orang yang tidak dikenal, pakai baju compang-camping, kemudian baju yang lusuh dan kusut. Setiap orang memandangnya pasti akan muncul
rasa iba dan perasaan prihatin terhadap orang tersebut. Namanya dia as-sa'il, minta-minta. Kemudian ini orang dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia menerima pemberian dari orang lain, dia langsung berdoa. Biasa itu orang kalau dikasih rezeki, tapi dia berdoa, terima kasih Pak, mudah-mudahan murah rezeki Bapak. Kalau yang belum menikah, mudah-mudahan cepat Bapak dapat jodoh. Kalau anaknya yang kuliah, mudah-mudahan cepat tamat kuliah anak Bapak. Itu biasa ketika orang yang diberi sedekah itu berdoa seperti itu. Nah, inilah yang terjadi yang dilihat Rasulullah SAW kepada seseorang peminta-minta pada saat itu, yang semua orang melihat dari penampilan peminta-minta itu adalah sangat memprihatinkan. Tapi apa komen Rasulullah SAW terhadap si peminta-minta ini? Kata Rasulullah, wa mashrabu bil haram wa ma'kulu bil haram wa madza riba. Ini orang makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, bahkan ucapannya dari yang haram. Bagaimana dia berdoa akan didengar Allah Subhanahu wa taala? Jadi menurut hadis ini, ketika orang selalu mengkonsumsi yang haram, jangan pernah bermimpi doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa orang yang selalu mengkonsumsi yang haram, maka secara otomatis amalnya akan digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, kaum muslimin saudara kita terhindar dari makanan dan minuman, ucapan dan perilaku yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.